Halo, kita ketemu lagi nih untuk diskusi seru kali ini. Ada materi menarik banget di depan kita, judulnya Satu Iman, Satu Tuhan, Satu Tubuh di Tengah Keberagaman. Nah ini coba ngupas pertanyaan penting. Gimana sih persatuan iman Kristen itu bisa tetap ada? Padahal kalau kita lihat, tradisinya kan beda-beda ya. Salah satu yang paling kelihatan, mungkin Anda juga tahu, soal jumlah kitab dalam Alkitab yang dipakai. Nah, kita mau gali bareng nih apa intinya. Anda mungkin sama kayak saya agak kaget juga ya pas tahu kalau Alkitab yang dipakai kelompok Kristen itu jumlah kitabnya nggak persis sama. Materi ini nyebutin gini, Protestan itu pakai 66 kitab. Terus Katolik Roma 73 kitab. Ada tambahan namanya Deuterokanonika. Nah, kelompok Ortodoks malah lebih banyak lagi kitabnya. Wah, terus gimana dong artinya ini? Apa jadi beda iman gitu? Nah, ini dia nih bagian yang menarik. Perbedaan jumlah kitab ini, kalau kita telusuri lebih dalam ya, sebenarnya lebih nunjukin soal sejarah sama tradisi masing-masing kelompok aja. Maksudnya, dalam proses mereka menetapkan kitab mana saja yang dianggap resmi atau kanonik, jadi bukan berarti langsung jadi pemisah iman yang paling dasar gitu. Justru yang ditekankan di sumber ini, inti persatuannya itu bukan di jumlah kitabnya, tapi di pengakuan bersama soal dasar-dasar Injil. Kayak yang tertulis di Efesus 4 ayat 5-6 itu loh. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Nah, itu kuncinya. Oke. Jadi kalau bukan jumlah kitab, apa dong perekat utamanya menurut materi ini? Apa sih yang bikin mereka tetap bisa dibilang satu iman gitu? Ya, ada 3 hal fundamental, atau pilar utama lah ya, yang jadi pegangan bersama. Pertama, itu pengakuan bahwa Allah itu Esa, tapi dalam 3 pribadi. Bapa, Anak yaitu Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Ini yang kita kenal sebagai Tritunggal. Ini dasar banget. Kedua, keyakinan penuh bahwa Yesus Kristus itu adalah firman Allah yang jadi manusia. Ini jelas banget di Yohanes 1 ayat 14. Termasuk di dalamnya ya soal kelahirannya dari perawan Maria, terus hidupnya yang tanpa dosa, kematiannya di kayu salib untuk menebus dosa kita, kebangkitannya, sampai kenaikannya ke surga. Itu paket lengkap istilahnya. Oke, itu dua. Nah, yang ketiga apa? Yang ketiga, ini juga penting, pemahaman bahwa keselamatan, hubungan baik kita sama Tuhan, itu murni anugerah. Hadiah cuma-cuma dari Tuhan. Kita bisa dapat itu ya lewat percaya, beriman pada Yesus Kristus. Bukan karena kita hebat, bukan karena usaha atau perbuatan baik kita. Semuanya karena pengorbanan Yesus. Nah, 3 poin ini yang jadi fondasi bersama, yang melintasi perbedaan-perbedaan tradisi tadi. Paham. Jadi fokusnya ke inti kepercayaan ya, soal siapa Tuhan dan gimana manusia diselamatkan. Tapi kan kadang, perbedaan kayak soal kitab suci ini rasanya penting banget buat sebagian orang. Gimana materi ngeyakinin kalau itu bukan yang utama gitu? Pertanyaan bagus itu. Nah, materi ini ngajak kita lihat satu konsep lagi, tubuh Kristus. Dijelasin kalau semua orang percaya yang sejati, itu diibaratkan kayak satu tubuh, dan kepalanya itu Kristus. Tubuh ini cakupannya lebih luas dari sekedar kotak-kotak gereja atau denominasi, lebih luas dari tradisi ibadah atau bahasa yang beda-beda. Ada ayat bagus di 1 Korintus 12 ayat 13, bunyinya kan, sebab dalam satu roh kita semua telah dibaptis menjadi satu tubuh. Terus di Galatia 3 ayat 28 juga mirip, kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Artinya apa? Ya artinya, siapapun yang sungguh-sungguh ngaku Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dan percaya pada Allah Tritunggal tadi, ya dia itu bagian dari tubuh Kristus yang satu itu. Jadi, perbedaan soal kitab-kitab tambahan kayak Deuterokanonika di Alkitab Katolik yang dasarnya dari terjemahan Yunani kuno Septuaginta dan nggak ada di kanon Ibrani yang dipakai Protestan, atau kitab-kitab lain lagi di kanon Ortodoks, itu jadi nggak sentral lagi kalau kita lihat dari perspektif tubuh Kristus ini. Oke. Jadi kesimpulannya gitu ya, perbedaan jumlah kitab itu ya cerminan sejarah dan tradisi aja, tapi bukan pemecah iman, selama inti keyakinannya sama. Soal Yesus dan Allah Tritunggal itu, yang penting kesatuan dalam tubuh Kristus tadi ya. Tepat sekali, betul. Intinya sih pemahaman ini ngajak kita buat nggak terlalu terpaku sama perbedaan-perbedaan sekunder, hal-hal yang nggak esensial gitu. Dorongannya malah sebaliknya. Supaya kita sebagai orang percaya lebih fokus nguatin tali kasih persaudaraan, tumbuh bareng secara rohani, terus juga saling melayani dan ngerjain misi bareng yang diperintahkan Kristus, amanat agung itu.
Jangan sampai perbedaan tradisi malah bikin jurang pemisah makin lebar, kan sayang? Justru kebenaran inti Injil itulah yang seharusnya jadi jembatan pemersatu kita. Wah, menarik banget ya diskusinya. Nah, sebagai penutup nih, mungkin ada satu pertanyaan buat Anda renungkan sendiri di rumah. Kalau kita udah paham nih bahwa inti iman ini sifatnya menyatukan, melampaui perbedaan tradisi atau denominasi. Kira-kira gimana ya pemahaman ini bisa mengubah cara Anda melihat atau mungkin cara Anda berinteraksi sama teman-teman seiman dari latar belakang gereja yang mungkin beda? Entah dalam kehidupan sehari-hari atau pas lagi ada kegiatan pelayanan bareng gitu? Coba deh direnungkan.